bermasalah, ini ibu kemudian pakai apa namanya HP aja ya, laptopnya nggak bisa. Iya, Bu. Silakan. Ya ya. Bentar nenek Ica masnya, nenek Ica juga belum. Ini maknya pihak kesini. Apa meja itu? Ayah, boleh tolong ditampilin, minta tolong. Gi, sebentar, Mel. Mau? Izin share screen, Ibu. Habis itu sampai Tisu. Kenapa? Kok bisa habis? kita cocokkan olah adalah pada nangis semua. Ini dok. Baik, terima kasih, Ayah. Kita mulai saja. Izin, Bu, untuk memulai. Silakan Mbak, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja di kelompok 7. Anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama Anang Supriyadin, yang kedua Anida Hasmawati, yang ketiga adalah saya sendiri, Karmelita Kusumana Ningtyas. Tolong lanjut ya. Kami mengambil sekolah yaitu MTS Dakwah Islamiyah Putri Nurul Hakim
mata pelajaran matematika kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di sini saya akan mempresentasikannya. Yang pertama yaitu perhitungan atau analisis pekan efektif. Pada bulan Juli terdapat 4 pekan yang dimana ada 2 pekan efektif dan 2 pekan tidak efektif, dan jumlah pelajarannya dalam 2 pekan itu yaitu 10 jam pelajaran. Pada bulan Agustus ada 4 pekan di mana semuanya efektif dan jumlah pelajarannya 20 jam pelajaran. Pada bulan September ada 5 pekan, di mana kelimanya adalah pekan efektif dan jam pelajarannya adalah 25. Bulan Oktober ada 4 pekan, seluruhnya adalah pekan efektif dan merupakan jam pelajarannya adalah 20. Nah, di bulan November ada 4 pekan juga dan semuanya pekan efektif. Jumlah jam pelajarannya adalah 20 jam. Dan bulan terakhir yaitu bulan Desember dengan keseluruhan pekan ada 5. Untuk pekan tidak efektifnya ada 3 dan pekan efektif ada 2 pekan. Jadi jumlah jam pelajarannya adalah 10. Maka kita jumlahkan, jumlah keseluruhan bulan pada semester ganjil ini adalah 26. Pekan efektif pada semester ganjil ini ada 21 dan pekan tidak efektifnya ada 5 pekan. Maka dari keseluruhan ini kita dapat jumlah jam pelajaran pada semester ganjil kelas 7 ini yaitu 105 jam pelajaran dikurangi 5 jam waktu cadangan, jadi 100 jam pelajaran waktu semester ganjil ini. Untuk keterangan pekan tidak efektifnya bisa dilihat di tabel, di mana ini ada beberapa tanggal merah, tapi kurang dari 3, di mana kami menyimpulkan itu merupakan pekan efektif. Pekan tidak efektif di sini yaitu masa PPDB, di mana 2 pekan di awal Juli dan 3 pekan di akhir Desember, itu merupakan hari libur semester. Selanjutnya ya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Anida. Waktu dan tempat disilahkan Anida. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai distribusi kompetensi dasar atau distribusi KD. Yang pertama di sini ada KD 3.1 yang dimana akan dilakukan tatap muka di minggu ke-3. Kemudian KD 4.1 akan dilaksanakan pada minggu ke-4 di bulan Juli. Begitu selanjutnya di KD 3.2 akan dilaksanakan di minggu pertama di bulan Agustus. Kemudian KD 4.2 akan dilaksanakan di minggu kedua dan ketiga pada bulan Agustus juga, dan yang KD 3.3 akan dilaksanakan di bulan Agustus minggu keempat. Kemudian selanjutnya KD 4.3. Dari 4.3 di sini kita akan melaksanakan di minggu pertama dan di kedua bulan September. Nah, selanjutnya KD 3.4 ini menjelaskan himpunan akan kita bahas di minggu ketiga di bulan September. Selanjutnya di minggu ke-4 dan ke-5 di bulan September akan diadakan ujian mid semester. Nah, setelah ujian mid semester di minggu pertama dan minggu kedua bulan Oktober kita akan melaksanakan KD 4.4. Selanjutnya KD 3.5
3.5 akan kita laksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober, dan KD 4.5 akan dilaksanakan di minggu keempat bulan Oktober dan minggu pertama bulan November. Selanjutnya, KD 3.6 akan dilaksanakan di bulan November di minggu kedua, dan selanjutnya KD 4.6 akan kita laksanakan di minggu ketiga di bulan November. Nah, selanjutnya kita mengambil waktu cadangan di bulan keempat minggu keempat di bulan November untuk waktu cadangan. Misalnya ada waktu libur, misalnya bertepatan waktu liburnya ada pelajaran matematika. Dan selanjutnya minggu pertama dan minggu kedua di bulan Desember kita akan melaksanakan ujian di minggu ini saja dari saya. Selanjutnya halo. Iya, Nida. Ya, Nida. Oh ya, baiklah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya Nida. Ayah, tunggu tolong selanjutnya ke kalender akademik. Nah, teman-teman bisa dilihat ini kalender akademik yang kami ambil dari sekolah yang kami pilih. Nah, untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan atau masukan atau saran, silahkan kami buka sesinya. Terima kasih. Saya Armelita ingin memberikan sedikit saran. Iya, silahkan. Ini pada bagian yang di SKD-nya, yang pemetaan atau distribusi KD itu sebaiknya seperti tanggapan teman-teman kemarin, sebaiknya itu diisi dia jamnya 4 jam atau berapa jamnya. Jadi biar teman-teman nggak dikasih warna aja, juga keterangan akan tidak efektifnya tuh mungkin bisa ditaruh, mungkin ada kayak seperti libur semester atau penilaian akhir itu mungkin bisa ditaruh, nggak cuma ditaruh warna gitu aja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Karmelita. Hai. Terima kasih. Dan kami tampung sarannya. Apakah ada yang lain dari teman-teman? Saya Amel. Ya, silahkan Aulia. Aul. Saya mau beri saran di PPE-nya. Yang pertama di jumlah jam pelajaran yang dikurangi sama waktu cadangan 5, itu sebaiknya nggak usah ditaruh dulu di sana seperti kelompok saya kemarin. Ibu memberi saran nggak usah ditaruh di sana. Jadinya cukup hanya menaruh 105 saja jumlahnya saja. Nggak usah dikurangin waktu cadangan. Terus keterangan pekan tidak efektifnya mungkin bisa diketik aja. Karena itu screenshotan ya. Iya. Ya, mungkin bisa diketik aja. Biar lebih bagus gitu. Maksudnya ditaruh pekan keberapa gitu liburnya gitu. Biar diketik biar lebih bagus aja kelihatannya. Ya, terima kasih Aul. Mungkin keterangan jumlahnya juga mungkin bisa ditaruh ke tengah gitu. Gimana? Jumlah ini bisa mungkin ditaruh di tengah posisinya ya. Oh, ya. Terima kasih, itu aja. Sama-sama. Terima kasih Aul. Anissa jadi? Jadi Amel, Oke. bagian distribusi KD.
minta tolong. Paling bawah coba minta tolong. Oh, kalau menurut saya ya mungkin di bawah waktu cadangan tuh bisa ditambahin jumlahnya. Iya, jumlah waktu jam pelajarannya. Iya. Terima kasih, Cak. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ditambahkan saran atau pertanyaan? Jika tidak ada, kami kembalikan ke Ibu. Apakah ada masukan ke kelompok kami, Bu? Oke, silakan Bu Nurma mau ngasih masukan terlebih dahulu. Silakan Bu Nurma. Jadi Bu, terima kasih banyak. Sebentar saya buka. Ya, dari saya mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan di sini. Tadi juga sudah disampaikan ya oleh teman-temannya. Untuk yang PPE tadi sudah disebutkan ya, untuk bagian jumlah yang di terakhir itu kan minggu lalu sudah sempat disinggung ya. Jadi cukup totalnya saja. Ya, nanti untuk yang pekan cadangan, untuk waktu cadangan itu pekannya kan udah diperjelas secara eksplisitnya di distribusi KD itu. Nah, kemudian untuk yang keterangan ini mungkin bisa ditambahkan seperti saran temannya tadi ya. Sebenarnya nggak masalah ini ada detailnya gini, cuman karena dia screenshotan jadi kalian agak kesulitan kalau misalnya menyesuaikan ditambah tabel lagi. Nah, mungkin maksud temannya tadi itu di sini ada ditambah kolom di pekan berapa, misal Juli itu tidak efektif gitu ya, jadi di pekan keberapa. Nah, misalnya mau dilengkapi dengan keterangan tanggalnya silahkan. Nah, tapi biar jelas karena di atasnya yang dibicarakan ini kan pekannya. Nah, kemudian yang di bawah kan di sini tanggalnya gitu ya, supaya lebih lengkap gitu. Nah, kemudian yang Desember ini di situ ada pekan efektifnya ya. Coba misal dibandingkan dengan distribusi KD. Desembernya di sini punya kalian full isinya adalah ujian akhir semester ganjil, kemudian langsung libur semester ganjil. Full ini 5 pekan di sini di Desember di yang distribusi. Ini kan sudah di plotkan ya untuk UAS dan libur. Tapi di PPE-nya kalian sampaikan di sini ada yang efektif. Nah, itu mungkin diperhatikan lagi. Iya, Bu. Desember kira-kira ada efektifnya nggak kalau misalnya seperti itu? Tidak. Nah, kalau tidak, berarti di sini kan nggak diletakkan di bagian efektif yang duanya. Ya, kemudian coba biar kelihatan sama teman-temannya pindah ke yang distribusi KD. Nah, ya ini yang saya maksud ya. Oke. Nah, ini kalau diperhatikan lagi, alokasi waktu, tadi kalau yang untuk masalah jumlah, kemudian di bawahnya waktu jumlah sama apa tadi? Di waktu cadangan, nah itu nanti kan silahkan diperbaiki sendiri ya, di bawah nanti biar kelihatan masing-masingnya ini jadi setiap warna ini kan berapa, supaya kelihatan cocok dengan PPE-nya kalian, itu perlu aja. Nah, yang jadi sorotan saya di sini agak ke atas aja deh. Yang di bagian awal-awal itu. Oke, ini kelompok 7 ya. Kelompok 7 ngambilnya MTS kan ya? Iya, Bu. Oke, satu pekannya matematika itu berapa jam pelajaran? 5. Untuk satu pekan di tingkat SMP MTS 5 jam pelajaran, Bu. 5, oke.
Oke, kamu yang jawab loh ya, 5. Baik. Nah, coba dilihat di yang nomor 1 aja dulu, alokasi waktunya. 1 pekan di situ berapa? 4. 4. Terus yang di bawahnya 1 pekannya 6. 6. Padahal barusan menjawab 1 minggu, 1 pekan maksimal dia punya 5 jam pelajaran. seharusnya ada berapa kalau di peraturannya? Iya, 5, Bu. 5. Tahu anehnya di mana kan sudah ya? Ngerti, Bu. Itu ya, jadi sudah ada peraturannya memang. Jadi 1 pekannya itu 5 jam pelajaran. Nah, di sini kan kamu plot yang Juli itu warna biru ini kan ya untuk yang masuk ya, yang masuk pekan efektif. Nah, ini kan hitungannya berarti kalau diplot di 3, semuanya di 3 ini berarti kalau saya baca alokasi 4 jam pelajaran ini ada di pekan ketiga bulan Juli. Nah, yang 1 terus kemana gitu kan? Terus kalau yang di pekan keempat bulan Juli ini 6. Utang ke mata pelajarannya siapa ini? Gitu, Dek. Ya. Nah, itu nanti mungkin jadi perbaikan untuk teman-teman di sini. Nah, kemudian satu lagi, seperti pesan dari Ibu Sripatmi juga, minggu lalu kita sudah sempat singgung masalah ini. Nah, supaya nggak kelihatan begini ya, punya kalian dipisah begini kan, kelihatannya kan dia utang ke siapa, atau dia kurang jam. Nah, alokasi waktu ini bisa kalian merge kan. Jadi yang 3.1 dan 4.1 itu kan bisa digabung. Jadi alokasi waktunya itu langsung dibuat untuk keduanya. Total untuk kedua ini. Karena seperti kalian juga pernah mengalami di kelas kan, enggak hanya misalnya di 1 pekan, tidak hanya guru itu menyampaikan yang 2.1, bisa saja langsung digabung dengan 4.1-nya. Gitu. Ya. Nggih, Bu. Oke, mungkin itu Bu catatan dari saya. Silahkan, mungkin Bu Sri pasti ada tambahan lagi. Baik, terima kasih Bu Norma. Ya, oke. Ya, jadi kelompok 7 ini kurang perhatian. Mengirimkan revisi, tapi sudah direvisi atau belum? Kan yang lalu kan sudah Ibu sarankan bahwa untuk alokasi waktu KD 3 sekian dan 4 sekian kan disatukan aja, ya kan? Nah, kemudian 1 pekan itu kalau 5, nah kalau di situ 4, kamu blok 1 pekan kan berarti kelebihan 1. Kemudian di bawahnya kalau 6, alokasi waktunya 6, kamu blok 1 pekan kurang 1. Di bawahnya juga begitu lagi ya. Jadi disesuaikan blok pekan-pekan yang di blok itu sesuai dengan alokasi waktu yang ada tiap pekan berapa. Kalau di blok 1 pekan artinya kan cuma 5. Dan supaya lebih enak lagi dilihat dan dimengerti, selain di blok berikanlah angka gitu ya. Jadi kalau misalnya 12 itu kan 2 pekan lebih 2 jam. Jadi pas 1 pekan itu dikasih angka, tulisan angka 5 pas blok 1 pekan penuh. Kemudian kalau kurangnya 2, pekan berikutnya itu dituliskan aja angka 2, kemudian berarti di pekan yang sama di blok itu diperuntukkan untuk alokasi KD berikutnya. Ya. Nah, kemudian jadi ini pembagian ngeblok alokasi waktu untuk KD di tiap pekan itu belum pasti, maksudnya. Ini seperti misalnya KD 3.1 kan 4 jam pelajaran alokasi waktunya. Kamu blok di pekan ketiga bulan Juli seluruhnya. Nah, berarti kan untuk pekan ketiga bulan Juli itu kan masih tersisa 1 pekan, tersisa 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu ikut di KD berikutnya, mestinya begitu. Ya. Tapi ini kembali saya sarankan untuk 3.1 dan 4.1 dijadikan 1, 3.2 dan 4.2 alokasi waktunya juga dijadikan 1 dan seterusnya.
Kemudian sama seperti saran teman tadi, di bagian bawah di tabel B ini coba setiap pekan itu disuruh taruhkan jumlah, artinya jumlah waktunya setiap pekan benar nggak 5, kan ya, paling bagian bawah setelah alokasi waktu cadangan paling bawah, coba digeser, geser paling bawah setelah alokasi. Nah, setelah waktu cadangan itu dikasih satu baris lagi yang isinya adalah jumlah. Nah, nanti setiap pekan diberikan jumlah jam pelajaran. Jumlah jam pelajaran. Jadi misalnya pekan ketiga bulan Juli itu jumlah pelajarannya, jam pelajarannya berapa? Plus 5. Oke. Kemudian coba dipindah ke PPE, pekan perhitungan pekan efektif. Di keterangannya, keterangan di bawahnya tabel A ini kan ada keterangan ya. Geser lagi, tolong digeser lagi. Ibu belum bisa melihat di keterangan pekan tidak efektif. Belum lihat ya. Di situ bunyinya keterangan pekan tidak efektif semester ganjil. Tapi di sini judul kolomnya yang mau diterangkan itu kan pekan tidak efektif. Kenapa dimulai dari tanggal, kemudian ada keterangan. Ya, judulnya sudah keterangan, di kolom lagi ada keterangan. Itu kan tumpang tindih dan tidak sesuai apa yang mau diterangkan. Kalau yang diterangkan pekan tidak efektif, ya pekan tidak efektifnya itu dijumpai di bulan apa saja. Nah, jadi judul kolomnya itu mestinya bukan tanggal. Mungkin pertama, judul kolom pertama nomor, kemudian kolom kedua mestinya kan bulan. Yang punya pekan kan bulan, ya kan? Kemudian pekan ke berapa, judul kolom berikutnya. Terakhir adalah kegiatan atau aktivitas apa di pekan tidak efektif itu. Jadi seperti ini, di bulan Desember kamu katakan ada 3 pekan tidak efektif. Terangkan 3 pekan tidak efektif di bulan Desember itu pekan keberapa saja. Misalnya pekan ke-1 di bulan Desember, pekan ke-1 ada kegiatan apa? Mungkin ada UAS. Pekan kedua juga misalnya masih UAS, ya ditulis pekan ke bulannya bulan Desember. Kemudian pekan ke-1 dan ke-2, kemudian keterangan kegiatannya di situ tulis kegiatan ujian akhir semester. Cukup ya. Seperti ini bukan keterangan, ini kegiatan masa P. Ya, jadi karena kalian tidak bisa menampilkan ini, saya nggak bisa menunjukkan kegiatannya untuk pekan pertama bulan Juli ya. Pekan pertama bulan Juli itu kegiatannya apa? Jadi di Juli apa Juni? Kok ada Juni sampai 10 Juli apa di tanggal ini? Ya, mestinya ya kalian kan mulainya dari Juli saja kan. Jadi Juli 2 pekan tidak efektif ini silahkan dituliskan pekan keberapa, kemudian kegiatannya apa. Paham maksud Ibu? Paham. Ya, oke, paham. Kalau paham, baik, silahkan diperbaiki. Nah, kemudian di lampiran kalender akademik ada blok-bloknya, tapi kok tidak ada keterangannya ya. Blok-blok dari seperti, jadi hanya digeser lagi. Oke, silakan diberi keterangan ya di kalender akademiknya itu untuk misalnya di situ ada ada biasanya di kalender akademik itu ada keterangannya, tapi di sini kok nggak ada keterangannya. Bulan Desember tadi ada beberapa yang di blok itu kegiatan apa. Silakan diperbaiki. Baik, mungkin itu tambahan dari saya. Nah, saya kembalikan ke kelompok 7 untuk menutup kegiatan presentasinya. Nah, nanti Ibu
serahkan ke kelompok lain untuk presentasi. Oke, Bu, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mengajukan saran dan masukan. Terima kasih kepada Ibu Norma dan Ibu Sri Patmi atas masukannya. Kami terima dan akan kami perbaiki. Sekian dari presentasi kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yang presentasi adalah kelompok 8. Waktu dan tempat saya serahkan ke kelompok 8 untuk mempresentasikan tugasnya. Siapa yang share screen, siapa yang jadi moderator, dan presenter pertama siapa, silahkan diatur dengan kelompoknya. Baik, izin share screen Bu ya. Oke, silakan. Mohon maaf Bu, tunggu sebentar untuk laptopnya, soalnya masih koneksi jaringan Anda terputus. Mohon maaf sebentar Bu. Baik, saya persilakan kepada Adelina sebagai moderator. Baik, terima kasih, Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang program semester. Yang pertama, anggota kelompok 8. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama saya sendiri, Adelina Eka Pradita. Kemudian ada Alifiana Ramasari, dan yang terakhir ada Arifah Ramatiah Ardianti. Slide selanjutnya, Ai. Yang pertama yaitu tentang perhitungan atau analisis pekan efektif yang akan dijelaskan oleh Alifiana Rahmasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan perhitungan atau analisis pekan efektif. Nah, dapat kita lihat pada tabel, pada bulan Juli, jumlah atau banyak pekan keseluruhan, yaitu 5 pekan. Untuk pekan tidak efektifnya ada 3 pekan, dan untuk pekan efektifnya ada 2 pekan. Untuk bulan Agustus, jumlah keseluruhan pekannya ada 4, dan semua pekan pada bulan Agustus efektif. Untuk bulan September ada 5 pekan, 1 pekan tidak efektif, dan ada 4 pekan efektif. Untuk bulan Oktober, jumlah keseluruhan pekannya ada 4 pekan, dan semua pekan pada bulan Oktober efektif. Dan untuk bulan November, jumlah keseluruhan pekannya
yaitu ada 4 pekan dan semua pekan pada bulan November efektif. Dan untuk bulan Desember, keseluruhan pekan pada bulan Desember ada 5 pekan dan semua pekan pada bulan Desember tidak efektif. Untuk jumlah keseluruhan pekan pada semester ganjil ada 27 pekan, di mana ada 9 pekan tidak efektif dan 18 pekan efektif. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk jam pembelajaran SMA atau MA itu 4 jam setiap minggu. Jadi, jumlah jam pelajaran pada bulan Juli yaitu ada 8 jam, karena 4 jam dikalikan 2 pekan efektif, sehingga untuk bulan Julinya itu ada 8 jam pelajaran. Dan untuk bulan Agustus ada 16 jam pelajaran. Untuk bulan September ada 16 jam pelajaran. Dan untuk bulan November ada 16 jam pelajaran. Dan untuk Desember 0 karena seperti yang kita ketahui tadi, pada bulan Desember semua pekan tidak efektif, artinya tidak ada kegiatan belajar mengajar. Jadi jumlah jam pelajaran pada semester ganjil ada 72 jam pelajaran. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Alivia. Selanjutnya, keterangan pekan tidak efektif akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu bulan Juli. Pekan tidak efektifnya itu ada pada pekan pertama dan kedua, di mana di sana terdapat libur semester genap. Kemudian di bulan Juli pekan ketiga, di sana terdapat MPLS tahun 2021-2022. Kemudian di bulan September, pekan tidak efektifnya itu ada di pekan keempat, di mana di sana ada penilaian tengah semester ganjil. Kemudian di bulan Desember, pekan tidak efektifnya dimulai dari pekan pertama. Pekan pertamanya merupakan penilaian akhir semester ganjil. Pekan kedua dan ketiganya kelas meeting dan pembagian rapot. Dan pekan keempat dan limanya libur semester. Slide selanjutnya, Ai. Ya, selanjutnya pemetaan atau distribusi kompetensi dasar. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, di mana alokasi waktunya 30 jam pelajaran, di mana 30 jam pelajaran ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai September. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Arifah Rahmatia Hardianti. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Adelina. Selanjutnya saya di sini akan membacakan mengenai pemetaan atau distribusi KD pada 3.2 dan 4.2. Di sini untuk alokasi waktunya itu kami taruh ada 38 jam pelajaran. Nah, di sini karena pas sudah di sini dia mulai dari September pada pekan kedua. Pekan keduanya itu dimulai dari 2 jam pelajaran, dilanjutkan dengan pekan ketiga ada 4 jam pelajaran, dan selanjutnya itu ada penilaian tengah semester dan ditutup dengan pekan kelima yaitu 4 jam pelajaran. Nah, selanjutnya itu ada Oktober. Di sini Oktober itu ada 4 pekan dan masing-masing pekan itu ada 4 jam pelajaran. Dan yang selanjutnya itu ada November.
Di November ini kami taruh di 3 pekan itu ada 4 pelajaran dan ditambah dengan waktu cadangan yaitu 4 jam atau 1 pekan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada bulan Desember itu yaitu karena tadi sudah dijelaskan bulan Desember itu semua masuk ke dalam pekan tidak efektif. Ini penjabarannya ada penilaian akhir semester atau pas di pekan pertama dan kedua. Dan yang pekan ketiga itu ada kelas meeting dan ada sehari untuk pembagian rapot. Dan yang terakhir ada pekan 4 dan pekan 5 yaitu libur semester ganjil. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dan saran dari teman-teman semua. Saya persilahkan. Izin bertanya boleh? Iya, silahkan Aul. Di ininya kenapa dia di alokasi waktu di pekan efektifnya kenapa dikasih warna-warni? Apa alasannya? Kenapa nggak disamain aja warnanya gitu? Baik, kami tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya lagi atau saran? Maaf, barusan siapa yang bertanya? Aulianur, Bu. Aulianur. Ya. Izin masuk, Ade. Iya, silahkan Aluh ya. Iya, Ade. Ini tadi untuk yang di PPE. Yang di PPE-nya itu, tadi kan yang di PPE-nya ini yang ngejelasin keterangan pekan tidak efektifnya beda ya sama yang ngejelasin ini, yang di tabel yang di atasnya ini. Aja gitu yang ngejelasin. Soalnya tadi bingung juga kita kalau beda-beda yang jelasin itu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Halo. Baik, pertanyaan Aulianur akan dijawab oleh Arifah Rahmatia Hardianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ade. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Aulia. Nah, di sini karena berhubung kami hanya mempunyai 4 KD dan itu jadinya dia kan berdempetan supaya kenapa dibeda-bedain warnanya supaya sebagai penanda warna ini di bulan Juli, terus ini ini udah masuk bulan Agustus karena berbeda warna. Terus ini sudah masuk bulan September. Jadi beda warna itu cuman sebagai penanda. Kalau warna-warnanya itu dia ada di setiap bulan gitu supaya berbeda, supaya enggak pusing ngelihatnya gitu. Jadi udah kelihatan dari warnanya sendiri. Mungkin sekian jawaban dari saya. Bagaimana dari Aul? Oh iya, Arifah. Izin masuk, Arifah. Ina. Ya, di sini
Saya mau memberi saran. Arif, Kan tadi katanya yang alokasi waktunya itu dibedain warnanya itu untuk membedakan bulannya. Nah, saran saya mungkin bisa disamain aja warnanya. Mungkin yang dibedain itu yang pekan tidak efektifnya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Ina atas masukannya. Mungkin insya Allah kami perbaiki lagi. Terima kasih. Boleh saya izin masuk untuk bertanya kelompok 8? Ya, silahkan Elis. Ya, terima kasih Bu Moderator. Pertama perkenalkan dulu, nama saya Mbak Elisa Aristia dari kelompok 6. Saya izin bertanya terkait alokasi waktu dari KD 3.1 dari semua KD-nya. Menurut kelompok 8 kan di sini ada 4 KD ya. Nah, menurut kelompok 8 itu apakah tidak terlalu banyak alokasi waktunya terhadap KD-KD tersebut, seperti misalnya kayak KD 3.2 dan 4.2 ada 38 jam. Apakah tidak terlalu banyak atau mungkin IPK-nya itu banyak sehingga alokasi waktunya dikasih sebanyak itu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Elis. Kami diskusikan terlebih dahulu jawabannya. Izin masuk, Ade bisa ke PPE? Ya, silakan Arni. Ade? Iya, Arni, silakan. Bisa kedengaran suara saya? Arni, gimana? Arni, jadi bertanya? Bentar dulu, belum kelihatan share screen-nya. Terputus. Arni gangguan sinyal kayaknya. Masih terputus teman-teman. Di saya sudah bisa soalnya. Sudah kelihatan. Gimana Arni, apakah sudah terlihat?
Baik, Santi. Izin masuk. Ya, silakan Arni. Itu kan di keterangan tidak efektif, pekan tidak efektifnya itu di Desember. Bentar. Coba bisa dilihat yang anunya distribusi KD-nya. Nah, ini di warnanya itu di Desember itu yang pas yang eh, yang pekan pertama sama kedua itu kan UAS Pak atau penilaian akhir. Sedangkan untuk di PPE-nya bisa ke PPE-nya? Sedangkan di PPE-nya itu yang pertama itu pas di keterangan pekan tidak efektifnya. Terus untuk yang pekan kedua dan tiga itu kelas meeting. Akan tetapi untuk di distribusi KD-nya itu yang penilaian akhir semester itu pekan pertama dan kedua. Sedangkan untuk kelas meetingnya itu cuman pekan ketiga. Bisa dilihat di distribusi KD-nya pembagian warnanya itu. Nah, ini kan pekan pertama dan ketiga penilaian akhir. Sedangkan di keterangan pekan tidak efektifnya itu penilaian akhirnya itu cuma pekan pertama, tapi di distribusi KD-nya itu pekan pertama dan kedua. Sedangkan untuk kelas meeting dan pembagian raportnya itu kan pekan ketiga, tapi untuk di PPE-nya itu pekan bisa dilihat PPE-nya. Nah, sedangkan di PPE-nya itu 2 dan 3 gitu. Itu mungkin bisa diperbaiki ya. Oh ya, Arni. Terima kasih atas sarannya. Baru ngeh juga. Terima kasih Arni. Selanjutnya pertanyaan dari Bayi Elisa tadi akan dijawab oleh Arifah Rahmatiah. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Adelina. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Baik Elisa. Nah, karena di sini berhubung KD kami itu hanya 4 KD. Nah, di sini kami membagi memang sesuai dengan aturan baginya. Kan jumlah keseluruhan jam pelajaran kami itu ada 72 jam. Nah, 72 jam. Nah, kami hanya mempunyai 4 KD. Jadi, pertamanya itu kami membagi 2 kan. Tapi kami pikir lagi, kayaknya KD 3.2 dan KD 4.2 ini kayaknya membutuhkan waktu yang lebih. Karena menurut kami, dari kelompok kami, itu dia agak sedikit susah dan sedikit banyak yang dibahas sesuai dengan submaterinya yang ada. Nah, jadi kami menambahkanlah lagi waktu di KD 3.2 dan 3.4-nya dan 4.2-nya maksudnya. Jadi kalau seandainya dia dikurangin jam pelajarannya, ya tidak bisa karena mau dikemanakan jam pelajaran yang dikurangin itu. Jadi kami pasin dia gitu. Apakah bisa diterima? Gimana Bayi Elisa? Berarti itu dirasa cukup ya untuk IPK-nya telah dibagi. Terima kasih Arifah. Sama-sama, terima kasih kembali Elisa. Baik, selanjutnya mungkin ada yang masih ingin bertanya atau memberikan saran. Apakah sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, saya persilahkan Ibu untuk memberikan komentar dan saran mengenai tugas kami. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Adelina ya. Oke. Bu Norma mau ngasih masukan terlebih dahulu. Silakan Bu Norma.
Nggih, terima kasih banyak Ibu. Iya, Nggih. silakan. Nggih. Ya, eh, sedikit saja mungkin komentar dari saya, soalnya ini sepertinya sudah lumayan hasil revisinya untuk pekannya. Tadi udah disampaikan oleh teman-temannya juga ya, untuk yang kayak sempat apa namanya nih di PPO dan di distribusi KD-nya ada yang kurang sinkron, itu nanti bisa dicek lagi, disesuaikan juga dengan kalendernya ya. Kemudian ini untuk yang warna-warna tadi juga sebenarnya sudah saya catat tapi sudah disampaikan teman-temannya. Nah, untuk pekan efektif ada baiknya disamakan saja warnanya. Diberi keterangan ini udah cukup bagus ya, jadi jelas ada berapa jam pelajaran dalam pekan tersebut. Dan kalau di warnanya dibeda-bedakan dengan dasar adalah perbedaan bulan dari pekan-pekan ini, saya rasa malah kurang efektif untuk melihat tabelnya, karena di sini nggak ada keterangan juga kan di sekitar halaman ini. Jadi bisa rancu juga dengan orang, ada apa dengan pekan yang warna biru misalnya begitu. Ini karena di November kan warnanya agak-agak mirip lagi dengan yang di Agustus gitu. Nah, jadi lebih baik warnanya saja disamakan. Kemudian kalau saya boleh saran, sebenarnya ini jadi kelihatan jamnya, alokasi waktunya memang sangat banyak ya dengan 2 KD ini. Nah, kalau seingat saya untuk kelas 12 ini dia kan 4 ya KD-nya ya? Nggih, Bu. Ada 4. Nah, sambil dicek di bagian kalender, kalau nggak salah ingat, di awal-awal perkuliahan itu pernah disinggung oleh Ibu Sri Fatmi juga, bahwa untuk yang kelas 12 di semester kedua atau semester genap, semester genapnya, ini kan mereka meskipun sudah tidak ada UN atau ujian nasional itu, tapi sekarang kan ada, kalau nggak salah sebutannya asesmen nasional gitu ya, seperti di kalender kalian juga ada dicantumkan penentuan AN atau AKM-nya itu. Nah, biasanya kelas 12 itu waktu belajarnya kan jadi terpotong juga kan ya, kayak misalnya dulu itu bulan apa ya, April kalau nggak salah, dia sudah mulai, April atau Maret malah sudah mulai penilaian untuk kelulusannya mereka. Nah, jadi mungkin ada baiknya KD-nya itu bisa kalian ambil yang di semester genapnya, itu diletakkan di semester ganjil ini. Jadi di semester genap, di semester berikutnya itu mereka sudah tidak numpuk lagi pelajaran di sana, jadi bisa untuk misalnya pekan untuk digunakan mengulang materi-materi sebelumnya yang digunakan di asesmen atau untuk persiapan asesmennya, atau apa namanya, biasanya kan disiapkan untuk mereka mulai ujian praktek segala macam itu. Itu mungkin saran dari saya. Gimana Bu, atau ralat dari saran saya ini mungkin itu cukup Bu dari saya. Ya, baik Bu Nurma, saya lagi batuk, makanya belum saya nyalakan. Ya. Oke. Baik ya. Oke, jadi untuk kelompok 8 ini di SMA itu kan ada matematika wajib dan ada matematika peminatan ya. Kemarin dapat informasi bahwa banyaknya jam pelajaran matematik di kelas 12 untuk jam pelajaran matematik wajib itu sama dengan ada 4, itu dapat informasi dari mana? Dari gurunya atau dari siapa? Dari guru Bu, kebetulan kemarin dari ini kan
saya pakainya dari kalender yang saya minta di guru SMA saya. Nah, terus saya tanyain, Bu, dia dalam seminggu tuh ada berapa jam pelajaran? Dia bilang, kalau sebelum pandemi tuh dia 4 jam pelajaran, dia bilang, Bu. Jadi 4 jam pelajaran itu untuk seluruh matematika atau kan karena di matematikanya itu ada wajib, ada peminatan, Mbak. ada dua matematika. Apalagi jurusan IPA itu ada matematika wajib, ada matematika peminatan. Nah, ini kan matematika yang KD-nya ini kan untuk IPA. Bu gurunya atau Pak Guru jawab itu 4 jam pelajaran matematika per pekan itu untuk keseluruhannya atau hanya untuk wajib saja? Ini untuk itu saya mohon maaf, Bu, saya lupa menanyakan untuk terkait yang wajib sama yang Peminatan. Yang saya cuma nanyanya berapa jam seminggu, Bu, pelajaran untuk matematika. Itu gitu. Nah, maksud saya begini, dicek ulang, bertanya ulang, gitu ya. Untuk jam sebelum pandemi dulu, 4 jam pelajaran matematika itu 4 jam pelajaran matematika per pekan itu untuk semua matematika apa hanya untuk matematika wajib gitu ya, dicek lagi, ditanyakan lagi. Kemudian seperti sarannya Bu Nurma tadi, andaikan ini 4 jam pelajaran per pekan itu untuk matematika wajib saja, artinya untuk jam pelajaran matematika peminatan ada tersendiri begitu ya, jadi di luar yang 4 ini. Jadi dengan pertimbangan bahwa di semester 2 kelas 12 itu waktu belajarnya sedikit. Nah, kalau ada 4 KD untuk kelas 12 itu 3 KD dibelajarkan di semester 1, 1 KD yang di semester genap gitu. Jadi distribusikan alokasi waktu yang ada itu untuk 3 KD, bukan untuk 2 KD. Paham maksud Ibu? Paham maksud Ibu? Iya. Jadi ya. Berarti ngecek dulu, tanya dulu kalau pertanyaannya kan nggak harus ketemu kan. Kalau kalian punya nomor HP-nya kan bisa lewat HP. Ibu mohon konfirmasi 4 jam pelajaran matematika per pekan itu untuk matematika wajib saja atau untuk matematika wajib dan peminatan. Ya bagaimana jawabnya? Andaikan dijawab 4 jam pelajaran matematika per pekan itu hanya untuk matematika wajib, maka tambahkan 1 KD di tabel B itu, artinya alokasi waktu yang ada yaitu 72 itu dialokasikan untuk 3 KD plus waktu cadangan. Ya. Nah, kemudian keterangan di arsiran atau arsiran di tabel A dan tabel B di bulan Desember, betul kata temanmu tadi, kata Arni Akila, itu antara keterangan pekan-pekan tidak efektif di bawah tabel A dan arsiran yang kamu lakukan di tabel B itu tidak sinkron. Ya. Nah, coba dicek lagi. Nah, baik, mungkin itu yang perlu Ibu tambahkan ya. Jadi cek dulu banyaknya jam pelajaran, kemudian kalau hasilnya bagaimana, perlu menambah atau tidak. Andaikan 4 jam pelajaran itu adalah matematika untuk matematika wajib dan peminatan, ya cukup 2 saja. Apa-apa, jadi 2 KD saja. Tapi artinya bahwa kalau 4 jam pelajaran per pekan itu untuk matematika wajib dan peminatan, artinya matematika wajibnya tidak 4 jam pelajaran per pekan. Separuhnya aja, hanya ada 2. Bagaimana? Paham? Kelompok 8 yang Ibu maksudkan? Ibu. Paham ya? Alokasi waktunya itu per pekan itu 2 jam, Bu Yanggi. Ya, jadi tunggu jawaban dari Bu Guru ya, jangan diputuskan sendiri. Tunggu jawaban dari guru yang memberikan informasi. 4 jam pelajaran per pekan itu untuk matematika wajib saja atau untuk matematika wajib dan peminatan. Jawabannya kan ada 2 kemungkinan kan?
Kalau beliau menjawab, oh 4 jam itu hanya untuk matematika wajib, artinya kalian tidak perlu menambah, tidak perlu merevisi tabel A. Yang direvisi adalah tabel B dengan menambahkan 1 KD. Kemudian kalau jawaban beliau, oh 4 jam pelajaran itu untuk matematika wajib dan peminatan, oh, berarti kalian harus merubah jumlah jam pelajaran di tabel A dan juga merevisi alokasi waktu tiap-tiap KD di tabel B, tapi KD-nya tidak perlu ditambah. KD-nya tidak perlu ditambah. Paham? Ibu paham. Paham ya? Sudah catat lagi. Nah, itu yang saran dari Ibu tadi. Nah, mungkin sudah paham, cukup. Saya kembalikan waktunya ke kelompok 8. Silakan tutup presentasinya biar kelompok berikutnya yang Ibu persilahkan untuk presentasi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya dan atas pertanyaan dan saran dari teman-teman dan juga saran dari Ibu Sri Patmi dan Bu Norma. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya, sebentar. Baik, terima kasih kelompok 8 ya. Untuk selanjutnya yang presentasi adalah kelompok 10. Silakan kelompok 10 bersiap-siap. Kelompok 10 ya. Saya Nilam Sari, Anis Suyani dan baik Waki Abdul Azizah. Silakan. Ibu Anis screen Nis. Ya, Zah. Udah kelihatan teman-teman? Sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan tugas 2, pengembangan program pembelajaran matematika. Mohon maaf. Di sini terdiri dari kelompok kami yaitu yang pertama Nilam Sari, yang kedua Anis Suliani, yang ketiga saya sendiri Bayi Wakiatul Azizah. Slide selanjutnya, Nis. Program semester. Nah, di sini kami mengambil sekolah SMA Negeri 1 Terara, mata pelajaran matematika kelas 11 semester 2 genap, tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anis Suliani, yaitu perhitungan atau analisis pekan efektif. Dipersilahkan, Nis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Azizah. Nah, di sini perhitungan atau analisis pekan efektif. Yang pertama, pada bulan Januari ada 4 pekan, di mana semua pekan pada bulan Januari menjadi pekan efektif. Kemudian jumlah jam pelajaran sama dengan banyak pekan efektif dikali jam pelajaran matematika menjadi 4 dikali 4 sama dengan 16 jam. Selanjutnya,
pada bulan Februari ada 4 pekan, di mana semua pekan pada bulan Januari menjadi pekan efektif dengan jumlah jam pelajaran menjadi banyak pekan efektif dikali jam pelajaran matematika menjadi 16 jam. Kemudian pada bulan Maret ada 5 pekan dengan 2 pekan tidak efektif dan 3 pekan efektif dengan jumlah jam pelajaran sama dengan banyak pekan efektif dikali jam pelajaran matematika menjadi 3 dikali 4 sama dengan 12 jam. Selanjutnya pada bulan April ada 4 pekan, di mana semua pekan pada bulan April menjadi pekan efektif dengan jumlah jam pelajaran sama dengan banyak pekan efektif dikali 4 menjadi 16 jam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Miss. Nah, selanjutnya saya sendiri akan menyampaikan materi selanjutnya. Bulan Mei keseluruhannya 4 pekan, dan untuk tidak efektifnya 2, efektifnya 2, jumlah jam pelajaran hasilnya efektif dikali 2 dikali 4 hasilnya 8, dan untuk bulan Juni keseluruhannya 5 pekan, tidak efektifnya 5, efektifnya 0, tidak ada. Jumlah pelajaran 0 dikali 4 sama dengan 0. Untuk jumlahnya, untuk jumlah keseluruhannya ada 26, untuk tidak efektifnya ada 9, efektifnya 17. Jumlah pelajaran di sini mohon maaf ada keliruan pas jumlah totalnya. Di sini kami masukin waktu cadangan, seharusnya jumlah totalnya saja yaitu 64. Untuk keterangan pekan tidak efektif pada bulan Maret, pekan kedua, mid semester 2021, pada pekan ketiga, perkiraan ujian sekolah, dan untuk bulan Mei, pekan ke-1, libur puasa atau Idul Fitri, pekan keempat, UAS 2021 dan hasil besar, hari besar, maaf. Untuk bulan Desember, pekan ke-1, UAS 2021, pekan kedua dan ketiga, kelas meeting, dan untuk pekan keempat dan kelima, libur akhir semester. Untuk KD selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nilam Sari, dipersilahkan. Baik, terima kasih Aziza atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yang ke B, yaitu pemetaan atau distribusi kompetensi dasar. Untuk yang pertama, kompetensi dasar 3.6, menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. KD 4.6, menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah konseptual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Di sini alokasi waktu yang digunakan yaitu 12 jam pelajaran, di mana yaitu pada pekan pertama, pekan kedua, dan pekan ketiga bulan Januari. Selanjutnya, untuk KD 3.7, menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Di sini alokasi waktu yang digunakan yaitu 12 jam pelajaran, yaitu pada pekan keempat bulan Januari, pekan pertama, pekan kedua bulan Februari. Selanjutnya yaitu untuk pekan ketiga dan untuk pekan ketiga bulan Februari akan diadakan penilaian harian dan remedial, di mana alokasi waktu yang digunakan yaitu 4 jam. Selanjutnya untuk KD 3.8, menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. 4.8, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar.
di mana alokasi waktu yang digunakan yaitu 8 jam pelajaran. Di sini akan dilaksanakan pada pekan keempat bulan Februari dan pekan pertama bulan Maret. Dan untuk pekan kedua bulan Maret yaitu ada pekan tidak efektif, yaitu ada penyelenggaraan mid semester 2022 selanjutnya. Dan untuk pekan ketiga bulan Maret juga tidak efektif karena ada perkiraan ujian sekolah. Selanjutnya untuk KD 3.9 yaitu menganalisis keterkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Dan untuk KD 4.9 menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah konseptual. Di sini alokasi waktu yang digunakan yaitu 16 jam pelajaran, yaitu akan dilaksanakan pada pekan keempat dan kelima bulan Maret, pekan pertama dan kedua bulan April. Nah, untuk pekan ketiga bulan April akan dilaksanakan waktu cadangan tadi yang kita gunakan pada pekan ketiga bulan April. Nah, untuk pekan keempat bulan April akan diadakan penilaian harian dan remedial. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 4 jam pelajaran. Nah, yang terakhir, KD 3.10 mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. KD 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar. Di sini, alokasi waktu yang digunakan yaitu 8 jam pelajaran, akan dilaksanakan pada pekan kedua dan ketiga bulan Mei. Mohon maaf tadi saya lupa menyebutkan bahwa pekan pertama bulan Mei akan ada pekan tidak efektif yaitu libur puasa atau Idul Fitri. Selanjutnya, untuk pekan keempat dan pekan pertama untuk pekan keempat bulan Mei dan pekan pertama bulan Juni akan diadakan ujian akhir semester atau UAS. Untuk pekan keempat bulan Mei juga ada libur umum atau hari besar. Nah, untuk pekan kedua dan pekan ketiga bulan Juni ada kelas meeting. Mohon maaf, di sini saya tidak menuliskan keterangannya, saya ada kekeliruan. Untuk pekan kedua dan ketiga bulan Juni di sini sebenarnya ada kelas meeting, di sini tidak efektif. Yang kedua untuk pekan keempat dan kelima bulan Juni ada pekan tidak efektif juga yaitu libur semester. Nah, untuk keterangannya, untuk warna kuning dia merupakan keterangan dari pekan aktif. Selanjutnya untuk warna coklat dia waktu cadangan. Yang warna hijau tua yaitu keterangan dari ulangan harian atau remedial. Terus untuk yang warna biru yaitu mid semester genap. Yang warna abu-abu yaitu perkiraan ujian sekolah. Yang warna ungu yaitu libur puasa atau Idul Fitri. Yang warna hijau muda yaitu ujian akhir semester genap. Dan yang warna merah muda atau pink yaitu libur akhir semester genap. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Nilam Sari. Selanjutnya sesi tanya jawab atau sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi atau kasih saran ke kelompok kami. Dipersilahkan. Silahkan teman-teman, mungkin ada yang mau kasih pertanyaan atau saran, tanggapan. Dipersilahkan. Izin bertanya. Silahkan, Naul. Tekan. Untuk ulangan harian dan remedial itu apakah termasuk dalam pekan efektif dia?
Menurut kelompok kami, kalau untuk remedial sama ulangan harian termasuk pekan efektif. Ya, kemarin saya sempat bertanya juga ke bibi saya, yang guru itu dia bilang kalau ulangan harian sama remedial itu dia tidak termasuk pekan efektif karena dia kan digunakan untuk ulangan, bukan kayak pembelajaran gitu, kayak bukan menerapkan KD-nya gitu dibilang, sama seperti UAS dan UTS dia bilang. Tapi nggak tahu juga, karena yang sepengetahuan saya dari saya tanya ibu saya gitu, dia tidak termasuk pekan tidak efektif dibilang. Makasih, itu aja sih. Terima kasih Awal atas pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya atau kasih saran ke kelompok kami. Ingin menyarankan, Boleh besarin suaranya? ingin menambahkan saran, Anis. Silahkan. Mungkin kayak saran di kelompok kami tadi dari saudari Ina, mungkin untuk distribusi jam pelajarannya itu warnanya bisa disamain ya, semua warnanya biar tidak terjadi kebingungan. Itu aja sih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Arifah atas sarannya. Kami akan perbaiki. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi, kasih saran atau pertanyaan. Gimana teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau saran dari kelompok kami, untuk kelompok kami? Sekiranya tidak ada pertanyaan atau saran untuk kelompok. Apa? Kasih saran di PPE sedikit. Oh ya, silakan Aul. Nis di PPT. PPT. PPE. Nah, ini kemarin sesuai dengan correction dari Ibu untuk kelompok kami, di penjelasan keterangan pekan tidak efektifnya digeser aja, ditaruh diratain kiri. Terus nih di banyak pekan yang keseluruhan ditaruh ke tengah-tengah aja. Itu aja sih. Kalau untuk jumlah jam pelajarannya tadi udah dijelasin kan, ada kekeliruan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ul. Aur. Oh iya, itu aja sih saran saya.
Ya, Aul, terima kasih atas sarannya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau kasih saran untuk kelompok kami. Dipersilahkan. Baiklah, mungkin nggak ada ya untuk teman. Udah dia. Saya kembalikan ke Ibu Sri Patmi dan Bu Nurma. Persilahkan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Waqiatul Azizah yang sudah menjadi moderator di presentasi kelompok 10. Nah, coba ditamatkan atau dicermati keterangan di bawah tabel A. Ya, yang lagi dipresentasikan. Coba ada enggak di keterangan pekan tidak efektif itu ya, mohon diberikan judul kolom. Jadi kolom pertama kasih judul kolomnya bulan. Di kolom kedua ditambahkan judul kolom pekan ke, gitu ya. Nanti di bawahnya isinya pekan ke itu isinya hanya dua angka-angka saja, 2, 3, 1, 4, 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi pekan ke-nya itu menjadi judul kolom, kemudian di bawahnya, di bawah judul kolom itu tinggal dituliskan angka-angkanya. Kemudian di kolom terakhir judulnya adalah kegiatan. Nah, tapi coba dicermati, ada enggak yang keliru di kolom pertama itu? Ada enggak yang keliru? Coba dari 3 orang kelompok 10 coba mencermati. Yang ada di layar ini aja lah yang dicermati. Kan terlihat kan itu? Nggih Bu, ada kekeliruan mid semester 2022 sebenarnya bukan 2021. Terus UASnya juga 2022. 2022. Apanya kannya ya? Kan tahun pelajaran enggak di kolom pertama. Di kolom pertama coba ada enggak yang salah itu? Di keterangan pekan tidak efektif di kolom pertama ada enggak yang salah? Nggih Bu, Juni sebenarnya bukan Desember, maaf. Nah, itu kan masa di semester 2 sampai Desember tahun berapa? Iya Bu, keliru. Ya, ya. Oke, baik. Nah, kemudian di bulan Mei itu tidak efektifnya kan ada 2 pekan. Oke, bulan Mei itu pekan keseluruhannya ada 4. Tidak efektifnya 2, efektifnya 2. Nah, coba dicermati di kalender akademiknya. Apa betul di bulan Mei itu ada 2 pekan tidak efektif? Yang di situ ditaruhkan libur, kayaknya libur Idul Fitri aja ya, karena libur puasanya mungkin libur puasa. Kan untuk tahun depan itu kita bulan Mei itu sudah lebaran ya, awal Mei sudah lebaran. Puasanya itu di bulan April ya, kalau nggak salah awal April atau apa ya. Jadi libur puasanya itu kalau misalnya ada libur puasa itu di April, bukan di Mei. Nah, coba dicek di kalender akademik, coba dicek, boleh ditayangkan di kalender akademiknya, di lampiran di bulan Mei. Oke, stop bulan Mei. Yang kelompok 10 hitung pekan tidak efektif itu di pekan yang mana? Pekan pertama sama gabungan dari libur hari besar itu. Ya, pekan pertama kan? 1 pekan kan? Pekan pertamanya kan mulai tanggal itu kan? Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal itu kan pekan pertamanya. Terus 1 pekan lagi yang tidak efektif di mana? Yang hari libur besarnya itu Bu tanggal 16, 26 terus tambahan UAS 2 hari. Apa pernah saya memberikan petunjuk untuk menghitung pekan itu hari-hari libur di pekan, beberapa pekan digabung jadi 1? Apa ada penjelasan menghitung pekan efektif seperti itu?
pekan tidak efektif seperti itu, bagaimana cara menghitung pekan-pekan efektif, pekan tidak efektif? Namanya pekan kan dalam satu pekan. Nah ini kan tanggal 16, tanggal 26 itu kan di pekan yang berbeda. Masa digabungkan begitu? Kan tidak ada penggabungan, tidak ada yang saya berikan arahan bahwa untuk hari-hari libur nasional di beberapa yang terletak di beberapa pekan silakan digabung jadi satu. Ibu tidak pernah memberikan arahan seperti itu. Tapi arahannya kan untuk menghitung pekan itu efektif atau tidak. Dalam satu pekan itu ada berapa hari tidak digunakan pembelajaran. Kalau lebih dari 3 hari tidak digunakan pembelajaran, dihitung pekan tidak efektif. Kalau kurang dari 3 hari dalam satu pekan itu merupakan hari libur, tetap dihitung pekan efektif. Kalau sama-sama 3, katakanlah Senin, Selasa, Rabu, ada libur, mungkin libur apa? Mungkin libur awal puasa. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu masuk. Nah itu boleh dihitung sebagai pekan tidak efektif atau dihitung sebagai pekan efektif. Dengan catatan, ada catatannya ya, kalau kejadian yang sama berulang, maka menghitungnya selang-seling. Kalau pekan yang pertama dihitung sebagai pekan tidak efektif, maka kejadian yang sama di pekan berikutnya dihitung sebagai pekan efektif. Nah, seperti itu ya saya menjelaskannya. Tidak pernah Ibu menyuruh gabungkan hari-hari libur nasional di beberapa yang berada di beberapa pekan dijadikan satu, enggak. Ya. Jadi oleh karena itu di sini di pekan kedua, pekan ketiga dan pekan keempat bulan Mei ini merupakan pekan efektif. Itulah gunanya waktu cadangan itu harus ada. Maka waktu cadangan itu harus ada karena apa? Karena nih loh, misalnya matematika pas jatuh di tanggal 16 hari Senin, ada jam matematika, tetapi hari libur nasional, berarti kan tidak bisa waktu yang sudah kita plotkan di KD itu untuk digunakan pembelajaran diganti dengan waktu cadangan. Maka mutlak waktu cadangan itu harus disiapkan. Meskipun serajin apapun gurunya, tetap harus dialokasikan waktu cadangan minimal banyaknya jam 1 pekan, maksimal 2 pekan. Jadi kalau SMA ini ada 4 jam pelajaran per pekan, maka waktu cadangannya 4 sampai 18 jam belajar. Kemudian di pekan kelima ini ya, ini tanggal 230, 231, ini kan yang masuk Mei kan hanya 2 hari. Nah, maka ini tidak bisa dihitung sebagai pekan terakhir bulan Mei, tapi dihitung sebagai pekan pertama bulan Juni. Ya, jadi maka di bulan Juni itu ada enggak pekan efektif? Oh, sudah enggak ada, ya. Jadi ini diperbaiki nanti di tabel, di keterangan tabel di bawah keterangan tabel di tabel yang menerangkan pekan tidak efektif di bawah tabel A itu diperbaiki, ya, diperbaiki. Dan ini juga pekan tidak efektif di bulan Mei itu tidak 2, tapi hanya 1. Pekan efektifnya ada 3. Ya. Oke. Kemudian tadi berikutnya lagi nanti ini kan di tabel B itu ada 2 halaman ya. Tabel B ada 2 halaman ya. Tabel distribusi KD ada 2 halaman kan? Ya. Ada 2 halaman. Oke. Karena ada 2 halaman, maka setiap halaman harus diberi judul kolom. Ada 2 halaman. Sudah lihat ada 2 halaman. Nah, kalau 2 halaman berarti setiap ini dikasih judul kolom. Setiap halaman dikasih judul kolom. Kemudian di tabel B juga bagian bawah, bagian terakhir itu ditambahkan waktu cadangan, ya, 1 baris waktu cadangan dan baris di bawah waktu cadangan ditambahkan dengan jumlah jam pelajaran. Nanti di tiap pekan
Nah, jadi di setiap pekan yang ada di situ nanti ada jumlahnya 4, 4, 4 gitu ya. Itu tambahan dari Ibu. Silakan dicermati kembali bahwa di situ di keterangan yang kamu berikan itu harus sesuai juga dengan apa namanya kalender akademiknya. Nah, kemudian supaya cantik juga ya, supaya cantik mungkin di judul tabel itu baik di tabel A maupun tabel B diberi arsiran di blok ya. Oh, tabel B-nya sudah dikasih blok ya. Nah, warna apa ini? Warna pink samar-samar begitu ya. Nah, mungkin di tabel A-nya judul-judul kolomnya ini diberi blok warna gitu ya. Jadi yang nomor, bulan, nah, terusnya itu diberi blok. Nah, itu ya nomor, bulan, banyak pekan, nah, keseluruhan dan seterusnya itu di blok warna apa begitu. Supaya lebih menarik. Baik, mungkin itu dari Ibu. Nah, mungkin dari Bu Nurma ada tambahan. Silakan Bu Nurma. Mari Bu Nurma, silakan. Masih ada di situ Bu Nurma. Ada Bu Nurma. Halo Bu Nurma. Itu sambil menunggu Bu Nurma mungkin ada pertanyaan dari kalian, silakan. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Bu, izin bertanya. Ya. Silakan. Coba Anis minta tolong ke distribusi KD. Ini Bu untuk nomornya, untuk KD 3.6 dan 4.6 nomornya ya, bisa ya. disatukan. KD berapa? KD berapa? Yang KD 3 dan 4 itu bisa disatukan nomornya Bu jadi nomor 1 gitu Bu. Ya, iya. Memang kemarin kan saya sarankan begitu malam. Jadi KD 3 titik sekian dan 4 titik sekian yang persesuaian itu dijadikan satu saja. Kemudian alokasi waktunya juga dikumpulkan jadi satu saja. Karena begini ya, nanti pada penyusunan silabus, jadi mungkin atau penyusunan RPP itu di satu pertemuan itu kita tidak melulu menjelaskan IPK yang berkaitan dengan KD 3 saja. Kemudian pertemuan berikutnya baru pembelajaran yang berkaitan dengan KD 4 saja. Tidak seperti itu. Jadi pada satu pertemuan itu kemungkinan besar kita IPK yang akan kita capai itu adalah IPK yang berkaitan dengan KD 3 titik sekian dan 4 titik sekian. Karena ada kaitannya antara IPK di KD berkaitan dengan KD 3. KD 3 itu adalah kognitifnya, KD 4 itu keterampilannya. Jadi dalam satu pembelajaran itu tidak melulu berfokus pada pencapaian kompeten indikator berkaitan dengan KD 3 saja atau KD 4 saja. Jadi berbaur antara, jadi dalam satu pertemuan itu IPK yang berkaitan kita mencapai pembelajaran untuk indikator yang berkaitan dengan KD 3 titik sekian dan 4 titik sekian. Oleh karenanya pada Promes ini alokasi waktu berkaitan dengan KD 3 titik sekian dan 4 titik sekian, artinya yang sama kalau 3 titik 4 ya berkaitan dengan 4 titik 4 atau KD 3 titik 1 berkaitan dengan 4 titik 1 itu cukup dijadikan di blok dalam satu alokasi waktu. Yang seperti yang dilakukan oleh kelompok 10 ini. Nah, tadi kan kelompok sebelumnya kan ada yang memposisikan tersendiri ya, sendiri-sendiri. Ada 3.1 dialokasikan waktu sendiri, kemudian 4.1 sendiri, itu malah kurang pas.
gitu ya. Di presentasi sebelumnya seperti itu. Oh ya, tadi ada pertanyaan dari Aulia Nur ya, kalau tidak salah. Aulia Nur yang tanya, apakah ulangan harian dan remedi itu merupakan waktu-waktu efektif atau tidak efektif? Apa? Jadi ulangan harian dan remedi itu kan include di pembagian waktu untuk alokasi waktu KD. Ya. Jadi ulangan harian itu sama dengan uji kompetensi. Jadi seperti kelompok 10 ini, kalau KD 3.6 dan 4.6 itu dialokasikan waktu 12 jam pelajaran, bukan berarti 12 jam pelajaran itu semuanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar atau untuk mengajar. Nah, untuk siswa belajar, tidak. Tetapi ada di situ, ada dari 12 jam itu nanti, di saat menyusun silabus itu, ada alokasi waktu yang digunakan untuk uji kompetensi. Uji kompetensi ya 3.6 dan 4.6. Nah, setelah uji kompetensi, kita melakukan remedi dan pengayaan. Remedi itu diperuntukkan untuk siswa yang belum tuntas belajar di KD itu, dan pengayaan itu diperuntukkan bagi siswa yang sudah tuntas. Jadi kalau temannya yang tidak tuntas sama gurunya dijelaskan kembali, secara kelompok diberi tambahan penjelasan, begitu ya, penjelasan dan latihan soal-soal yang reguler. Sementara bagi siswa-siswa yang sudah tuntas, ya diberikan soal-soal yang lebih menantang, gitu loh ya. Jadi kegiatan ujian harian yang istilahnya ujian harian, sekarang istilahnya uji kompetensi. Uji kompetensi dan remedi dan pengayaan itu merupakan hari-hari efektif, bukan hari tidak efektif. Yang tidak efektif itu adalah ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian kegiatan apa yang diadakan setelah ujian akhir semester. Biasanya setelah ujian akhir semester kan guru perlu koreksi, mengulang rapor dan sebagainya, tapi muridnya kan belum libur. Nah, belum libur itu biasanya ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba, lombanya macam-macam, ada lomba yang akademis, ada lomba olahraga, atau lomba kebersihan kelas dan sebagainya. Biasanya itu saat kita pembelajarannya bukan pembelajaran blended, bukan pembelajaran blended itu luring dan daring, bukan pembelajaran itu. Nah, kemudian libur misalnya 1 pekan itu ada libur berturut-turut 3 hari, bisa mungkin awal puasa atau mungkin ada kegiatan perkenalan siswa baru atau pokoknya yang liburnya dalam 1 pekan itu lebih atau sama dengan 3 hari itu bisa dihitung sebagai pekan tidak efektif. Tapi kegiatan ujian ulangan harian dan remedi serta pengayaan itu merupakan hari-hari efektif. Begitu, bisa dipahami? Bisa dipahami? Nggih, Bu. Ya, gitu ya. Baik, Bu Nurma, ada tambahan untuk saran untuk kelompok 10? Silakan Bu Nurma. Iya Bu, akhirnya bisa ini. Tadi sempat macet halaman GM saya, jadi saya harus keluar dulu. Iya, baik, silakan Bu ya. Iya, saya rasa ini tadi sudah cukup banyak diulas oleh Ibu Sri Padmi, juga dari pertanyaan teman-teman. Mungkin saran saya akan jadi sedikit mengulang mungkin ya. Ya itu tadi karena catatan saya juga kurang lebih sebenarnya untuk yang seperti di PPE itu juga kepala tabel itu diberikan keterangan, kemudian bulan itu tadi juga sudah diulas. Kemudian untuk yang jumlah ini sepertinya masih jadi kesalahan yang berulang ya. Jumlah jam pelajaran itu sudah dibahas juga di minggu lalu bahwa yang diletakkan adalah jumlah saja. Ternyata teman-teman yang merevisi juga di situ masih ditemukan ini berganti-ganti kelompok masih dituliskan dikurangi dengan untuk waktu cadangannya ternyata di situ, tapi waktu cadangannya malah belum ditampilkan di distribusi. Padahal yang paling penting kita lihat ada di distribusinya itu muncul di situ. Kalau di PPE
alokasi untuk waktu cadangan kan bisa dikatakan langsung include gitu ya, untuk termasuk di dalam jumlah jam pelajaran. Nah, kalau di bagian keterangan ini selain kepala tabelnya tadi dan bulannya ini ya yang perlu diralat, mungkin yang bagian tengah kalau catatan saya ini tadi juga karena di atasnya nanti sudah ada kepala tabel, jadi bisa lebih efektif isinya, nggak pekan ke gitu ya, udah sekaligus di kepala tabelnya. Tuh, kemudian untuk yang di pemetaan yang tadi juga yang untuk tadi sudah disampaikan Ibu juga ya, cadangan waktu, kemudian jumlah, nanti silahkan teman-teman ditambahkan. Kemudian di bulan Juni tadi udah diralat juga oleh kelompok 10 ini ya, bahwa yang putih 2 ini nanti keterangannya dilengkapi lagi dengan arsiran warna apa gitu mungkin ya untuk yang kelas meeting gitu ya. Kemudian di sini saya baca kan sebenarnya di keterangan waktu cadangan itu yang coklat ya. Ini di pekan ke April, pekan ke berapa ini tadi? 3. Nah, itu hendaknya dipindah aja ya, dibuat eksplisit ke bawah. Di bawahnya nomor 5 saja, tidak di situ. Kemudian karena kita sebutnya sebagai cadangan, itu nanti kan penggunaannya sebenarnya masih belum tentu ada di pekan keberapa, bulan keberapa. Jadi, menurut saya ada baiknya letaknya nanti di yang terakhir saja. Masalah realnya digunakan salah. Tapi kalau misal di sini waktu cadangannya teman-teman langsung letakkan di tengah-tengah di antara pekan efektif seperti ini, gimana ya? Kayak ini nanti otomatis kalau udah terpakai di situ, kalau di logikanya ya di Mei misal ternyata di situ nggak bisa masuk, matematika kurang, nah kita nggak punya lagi cadangan di yang setelahnya itu gitu. Jadi digeser aja, ditaruh waktu cadangan ditaruh di yang terakhir saja, ya. Sedangkan untuk yang kayak penilaian harian itu tuh dimasukkan saja sekaligus kita anggap include di dalam KD-nya. Nggak usah dipisah. Jadi untuk materi-materi yang lumayan berat kayak bisa dibilang integral ini kan bisa ditambahkan lagi nanti jam pelajarannya gitu karena tidak ada yang terpotong. Ini kan kalau misalnya dilihat yang atas-atas sudah punya ini program untuk penilaian harian dan remedi, nah yang integral enggak, langsung ke UAS-nya lompat begitu. Nah padahal kalau kita melaksanakan pembelajaran ternyata di akhir kelas itu kan juga bisa aja kita ambil penilaian di situ. Tidak diplotkan di akhir minggu meskipun banyak yang dibuat khusus hari ini untuk ulangan harian gitu. Kemudian nanti karena masih ada yang kurang, remedi lagi begitu. Tapi kan di sini tidak usah dipisah gitu kalau menurut catatan saya. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Nurma sarannya. Yeah. Oh, sebentar, sepertinya Ibu kita keluar ini. Kita tunggu beliau join ulang. Baik, saya keluar tadi. Baik, sebelum ya jadi untuk presentasi ini mungkin Ibu cukupkan, tapi sebelum ini keluar dulu Ibu akan memanggil yang tidak terlihat di sini. Dari tadi, Ainun Zairiyah, ada enggak dari tadi saya Ibu tidak melihat Ainun Zairiyah? Nah, sama itu saya mencatat juga ini. Sampai saya cocokkan. Ya, oke. Memang ada yang sudah tidak ada di sini, tapi tadi Ibu sudah sempat lihat. Afrida Rizky Mayanda. Ibu hadir. Hadir. Nah, kemudian kalau Anang sakit. Baik, Fafia Nurdana.
Baik, Octavia Nurjana ada? Dia nggak bisa ya? masuk, Bu. Ya, oke. Dari tadi memang. Nah, kemudian tadi yang bertanya tadi Camelia apa Carmelita? Tadi ada yang tanya di kelompok berapa tadi yang taruh? Carmelita tadi yang tanya. Kalau di catatan saya Camelia, Bu. Camelia ya? Camelia, karena ada Iya, Camelia. iya. Carmelita ada enggak? Carmelita? Sudah hilang, Bu. Tadi ada. Oke, baik begitu. Baik, terima kasih Bu Norma. Untuk semuanya mungkin kita cukupkan aja ya, Bu Norma. Ya, saya berikan lagi kelompok 10 belum menutup presentasi, lupa saya. Tadi kan baru mempersilahkan kita untuk ya. Saya berikan ke kelompok 10 lagi. Baik Waki Atul. Ya, silahkan ditutup Mbak presentasinya. Oke, Bu. Baik, terima kasih Bu atas saran dan kritiknya untuk kami, dan kami akan revisi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya dan kasih saran. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini yang hadir di sini dan belum mengisi SIA segera, nggih. Ini masih ada yang belum mengisi nih. Tapi orangnya ada di sini. Ya, silakan yang belum isi diisi SIA-nya ya. Oke, nanti kalau pas Ibu ada moodnya, kalau di sini dilihat tadi di apa namanya di GM-nya hadir, kemudian di SIA-nya belum isi. Kalau Ibu lagi baik hati, kadang-kadang Ibu ini nggak baik hati ya. Kalau Ibu lagi baik hati, saya centangkan hadir. Tapi kalau nggak baik hati, pokoknya apa adanya langsung Ibu simpan. Ya, kalau pas Ibu baik hati, kalian hadir tapi nggak SIA, jadi hadir di SIA-nya ya. Karena ini tuntutan dari lembaga seperti itu harus diisi di SIA. Oke, baik. Nah, yang nggak hadir ngisi pun bisa kita ganti ya Bu ya. Ya, yang nggak hadir jadi nggak hadir tapi ngisi di SIA, ya saya berubah karena nggak hadir hanya ngisi di SIA saja. Kan di SIA itu hanya administrasi saja. Tapi yang penting kan kehadiran kalian di GM dan bukan sekedar gabung dengan GM, tapi memperhatikan apa kegiatan apa yang dilaksanakan di Google Meet ini. Ya, jadi apa keterangan-keterangan yang sudah kita berikan tidak ulang. Jadi sekali lagi bagi yang belum presentasi kelompok tugas 2, nah silahkan direvisi lagi sesuai dengan masukan dari teman-teman, kemudian arahan dari Ibu Norma dan juga dari Ibu. Jadi secara garis besar Ibu sampaikan, Ibu pesankan lagi bahwa waktu yang diberikan di tabel A dan tabel B itu harus sinkron ya. Kemudian keterangan-keterangan untuk pekan efektif ya. Keterangan pekan tidak efektif juga harus sesuai. Nah, jangan sampai seperti kelompok 10 yang barusan masa semester 2 dari bulan Januari terus yang terakhir Desember gitu ya. Itu terlihat ketidaktelitian kalian. Jadi betul-betul dicermati ya. Nah, pekan tidak efektifnya itu di pekan keberapa, kemudian arsiran pekan tidak efektif di tabel B juga harus. Kemudian supaya tabelnya cantik, di judul-judul tabel, masing-masing tabel, baik tabel A maupun tabel B, silahkan diberi blok arsiran dengan warna yang sejuk gitu ya, tidak warna gelap ya, warna-warna yang terang ya, tapi sejuk begitu. Nah, kalau sejuk itu kan yang membaca bisa sejuk hatinya. Nah, kemudian jangan lupa di tabel B harus diberikan waktu cadangan. Waktu cadangan itu 4 jam, ya, jadi boleh banyaknya jam pelajaran 1 pekan minimal, maksimalnya 2 pekan. Jadi kalau di SMP, jadi minimal 5, maksimal 10. Artinya boleh 5, boleh 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi maksimalnya 10. Kemudian kalau untuk SLTA, itu minimal 4, maksimalnya 8. 4 berarti juga boleh 5, 6, 7, dan paling banyak 8.
Kemudian ditambah lagi supaya betul-betul kita sudah, oh betul dalam satu pekan itu sudah terisi semua. Maka di bagian paling bawah di kolom B diberikan jumlah jam pelajaran. Nah, nanti diisikan di masing-masing pekan. Nah, kalau distribusinya sudah tepat, pasti di masing-masing pekan itu ada 5 jam pelajaran untuk tingkat SLTP dan 4 jam pelajaran untuk tingkat SLTK. Atau dicek ulang lagi untuk matematika wajib, apakah betul semua kelas dari kelas 10, 11, 12 matematika wajibnya betul 4 jam pelajaran atau kurang dari itu. Baik, itu tambahan untuk ke semua kelompok. Mudah-mudahan semua kelompok bisa memperbaiki, bisa merevisi program semester ini sebaik-baiknya. Karena alokasi waktu yang kalian berikan itu sebagai dasar untuk penyusunan tugas berikutnya, yaitu tugas membuat silabus, tugas membuat RPP, maupun tugas terakhir tentang lesson design dan chapter design. Baik, itu tambahan dari saya. Bu Norma, ada tambahan lagi? Cukup, Bu, dari saya. Cukup ya, baik. Kalau cukup, mungkin pertemuan hari ini, atau dari kalian ada yang mau bertanya? Sebelum itu tutup, sudah banyak yang mundur diri. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, nah cukup sekian pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.